Kata Nabi, dia adalah ahlul bala, yang hari-hari ada aja ujiannya. Diuji dengan rasa sakit, diuji dengan sakit fisik. Kalau dia sembuh, orang tuanya sakit. Kalau orang tuanya sembuh, kemudian anaknya atau pasangan hidupnya terus seperti itu. Ada saja ujiannya. Tapi dengan seluruh ujian-ujian yang Allah titipkan kepadanya, dia menjadi hamba Allah yang sabar, dia tetap taat, dia tetap melakukan kebaikan. Dan orang ini, kata Nabi, dia dimasukkan ke dalam surga satu celupan. Dan jangan kita menggambarkan surga itu seperti air dan orang tercelupkan ke dalamnya, bukan. Dia masuk ke dalam surga sesaat saja. Dan Allah bertanya kepada orang yang ahlul musibah atau ahlul bala ini, kesengsaraan apa yang dulu sempat kau rasakan ketika di dunia? Dia adalah ahlul bala, jemaah sekalian. Sampai wafat dia juga ahlul bala. Dan dia mengatakan, demi Allah ya Allah, demi Allah, aku tidak merasakan kesengsaraan apapun ketika di dunia. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'an inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha dan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, seluruh titipan kenikmatan, kebahagiaan dan juga karunia yang masih Allah titipkan kepada kita sampai siang hari ini, bahkan sampai detik ini. Di atas tumpukan kesalahan yang mungkin belum sempat kita perbaiki, di atas tumpukan dosa yang juga mungkin belum sempat kita istighfari ini, Allah terus saja banyak memberikan kepada kita kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang masih Allah titipkan dalam hati kita, ketika Allah masih menitipkan di dalam hati kita, yaitu nikmat iman. Nikmat iman inilah yang membuat kita percaya bahkan terhadap sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sebagaimana kita melewati dari beberapa fase kehidupan, dua adalah fase kehidupan paling sebentar, ketika di alam rahim, dan yang kedua kehidupan kita ketika di alam dunia. Dari seluruh fase kehidupan ini, dimulai dari alam arwah, kemudian ditiupkan ke alam rahim, dilahirkan ke alam dunia, dan nanti kita akan singgah sebentar di alam barzakh. Setelah itu ada hari kebangkitan, ada padang mahsyar, ada yaumul mizan, ada sirat, dan seterusnya, yang akan menentukan nanti apakah kita akan tergelincir ke dalam neraka atau bisa bahagia di dalam surga. Dan dari seluruh fase kehidupan ini belum sempat kita melihat yang namanya alam barzakh, tapi kita percaya bahwa sampai hari ini alam barzakh itu ada. Kita belum berjumpa dengan hari kiamat, tapi kita mengimani bahwa kiamat itu ada. Begitupun dengan nikmat iman, kita bisa percaya bahkan terhadap sesuatu yang tidak kita lihat. Apa itu pahala? Pahala dan juga dosa tidak nampak dan tidak kelihatan. Tapi kita percaya, maka sampai hari ini kita berupaya betul untuk bisa melakukan kebaikan, karena kita meyakini kebaikan yang kita lakukan itu akan berbuah pahala. Dan sampai hari ini kita menghindarkan diri dari melakukan kesalahan, karena kita menyadari setiap kesalahan itu akan berbuah dosa. Padahal pahala dan dosa itu tidak nampak, dosa pun tidak kelihatan. Itulah iman, jemaah sekalian, yang mampu mengontrol kita, mengerem kita saat kita sudah melampaui batas. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dengan iman inilah kemudian seorang tidak lagi bisa kekal di dalam neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang orang yang paling akhir keluar dari dalam neraka. Dan dia menjadi orang yang paling akhir juga untuk masuk ke dalam surga.
Ketika Allah menyampaikan kepada penghuni neraka, dan Allah sampaikan terkhusus kepada malaikat yang menjaga di dalam neraka, cari di antara hambaku yang masih menyisakan iman di dalam hatinya. Maka dicari oleh malaikat dan tidak ditemukan. Dan Allah menyampaikan cari. Kemudian dicari kembali oleh malaikat, dan malaikat mengatakan, ya Allah, tidak ada lagi orang yang beriman, atau tidak ada lagi orang yang masih menyisakan iman di dalam hatinya yang menghuni neraka. Dan Allah menyampaikan, gali sekali lagi sampai redaksinya, fiddarkil asfali minan nar, sampai kerak neraka yang paling dalam. Maka ditemukanlah satu makhluk yang di dalamnya masih memiliki iman. Amal kebaikannya tidak ada, dosanya hangus sudah. Tinggal apa? Menyisakan kebaikan, satu saja kebaikannya masih menyisakan iman di dalam hatinya. Dan mendengar hadis ini Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat Nabi, sahabat yang sudah mendapatkan jaminan surga. Bahkan satu ayat turun khusus untuk Abu Bakar As-Siddiq ketika Allah ingin menenangkan hati Abu Bakar ketika bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam buah sur. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar As-Siddiq sampai pingsan mendengar hadis ini. Kemudian ketika siuman ditanya, ya Abu Bakar, kenapa kau seperti ini? Dia mengatakan apa? Aku khawatir wahai Rasul, yang sedang kau ceritakan adalah diriku. Itulah iman ya mas kalian. Ketika iman itu baik, maka sensitivitas kita itu pun menjadi hidup. Kita sensitif sekali ketika mendengarkan Nabi bercerita tentang kengerian neraka. Kita juga bisa berbahagia ketika kita membaca hadis-hadis berkenaan dengan keindahan surga, kalau iman kita masih hidup. Dan kalau ternyata hari ini Allah masih menitipkan iman di dalam hati kita, maka beruntung kita. Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri dalam kitabnya Al-Mawa'idh Al-Usturiyah menyampaikan, orang-orang beriman itu sekalipun mereka disiksa di dalam neraka, mereka menikmatinya. Bukan lantas menikmati ini konotasinya seorang itu dipukul kemudian tertawa terbahak-bahak, dicelupkan ke air mendidih kemudian tertawa, bukan. Mereka menikmati siksaan itu. Kenapa? Mau keluar juga nggak bisa. Ketika Allah menyiksa dengan siksaan yang demikian rupa, mereka tetap menikmati. Kenapa mereka sampai bisa menikmati? Ya Allah, tidak mengapa engkau hari ini patahkan kedua kaki hamba. Kau keluarkan, kau uraikan usus-usus hamba. Kau celupkan hamba ke air yang mendidih, yang merontokkan seluruh daging beserta seluruh anggota tubuh lainnya. Tidak masalah. Tapi masih ada satu harapan, hamba tidak kekal di dalam neraka. Itulah iman. Maka jamaah sekalian dari mata Allah Subhanahu wa taala, dari iman inilah kemudian timbul banyak kebaikan. Senyum kita bisa bernilai sedekah, membantu orang lain menjadi pahala, melangkahkan kaki ke masjid bukan hanya sebatas untuk menunaikan kewajiban, tapi di sana ada sarana atau fasilitas untuk Allah menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Berkumpul di majelis ilmu mendapatkan doa-doa kebaikan dari para malaikat. Dan besar kecilnya sedekah yang kita keluarkan memiliki nilai ketika di dalam hati kita masih menyisakan iman, jemaah sekalian yang dirahmati dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan membawa amanah yang besar. Kenapa? Karena beliau bukan hanya sebatas menjadi basyir, bukan hanya sebatas yang menjadi pemberi kabar gembira, tapi Nabi juga diutus untuk memberi apa? Nadhiro. Jadi basyiro wa nadhiro, memberikan kabar gembira sekaligus memberikan peringatan. Dan Nabi kita jumpai ketika berhadapan dengan sahabat. Ada kalanya Nabi bersedih, ada kalanya juga Nabi tertawa, ada kalanya juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air matanya di hadapan para sahabat dan tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Jadi jangan pernah dibayangkan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehari-harinya tertawa, terbahak-bahak, tersenyum aja setiap harinya tidak. Ada kalanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki beban yang berat untuk menyampaikan, misal ketika ayat teguran untuk beliau. Ketika turun ayat tentang di dalam itu pujian terhadap beliau, ini bebannya mas kalian. Menyampaikan pujian Allah untuk diri beliau dan harus disampaikan kepada yang lainnya, ini beban sebenarnya. Tapi itulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bukan hanya sebatas mengabarkan kabar-kabar gembira tentang keindahan surga, tapi Nabi juga memiliki tugas untuk mengabari kita tentang peringatan pedihnya siksa api neraka. Maka dalam menjalani kehidupan pun sama. Dan Nabi itu pernah menceritakan tentang dua orang yang berbeda nasibnya ketika di dunia dan juga di akhirat. Kita bisa lihat redaksi hadis ini dalam hadis riwayat Imam Muslim ketika Nabi bercerita tentang dua orang yang berbeda keadaannya baik di dunia maupun di akhirat.
Orang yang pertama ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah ahlul afiyah. Dia adalah orang yang terus saja mendapatkan kebaikan hidup semasa hidupnya. Menjadi orang yang paling bahagia selama hidupnya, mendapatkan kemudahan untuk setiap urusannya. Tapi yang menjadi masalah adalah dari seluruh kebaikan yang Allah titipkan kepadanya itu tidak menjadikan dia menjadi hamba Allah yang dekat dengan Sang Pemberi. Itu masalahnya. Kalau ditanya hartanya melimpah, kedudukannya tinggi, urusannya mudah, dan dia menjadi ahlul afiyah yang mendapatkan kebaikan yang terus-menerus berkesinambungan sampai dia wafat. Masalahnya cuma satu, gak mau dekat dengan yang memberikan semuanya itu. Maka orang ini kata Nabi dicelupkan ke dalam neraka, redaksinya fayasubbu sibogotan. Dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Bayang gak ya mas sekalian? Dicelupkan satu celupan saja. Tidak sampai dibiarkan oleh Allah, hanya sebatas dicelupkan kemudian diangkat. Dan Allah bertanya kepada hamba Allah ini, kebahagiaan apa yang sempat kau rasakan ketika di dunia? Dan dia mengatakan, demi Allah, aku tidak merasakan kebahagiaan apapun ketika aku hidup di dunia. Itu baru satu celupan. Inilah yang dimaksud dengan satu celupan yang melupakan segalanya. Dan orang yang kedua kata Nabi, dia adalah ahlul bala, yang hari-hari ada aja ujiannya. Diuji dengan rasa sakit, diuji dengan sakit fisik. Kalau dia sembuh, orang tuanya sakit. Kalau orang tuanya sembuh, kemudian anaknya atau pasangan hidupnya terus seperti itu. Ada saja ujiannya. Tapi dengan seluruh ujian-ujian yang Allah titipkan kepadanya, dia menjadi hamba Allah yang sabar, dia tetap taat, dia tetap melakukan kebaikan. Dan orang ini kata Nabi, dia dimasukkan ke dalam surga satu celupan. Dan jangan kita menggambarkan surga itu seperti air dan orang tercelupkan ke dalamnya, bukan. Dia masuk ke dalam surga sesaat saja. Dan Allah bertanya kepada orang yang ahlul musibah atau ahlul bala ini, kesengsaraan apa yang dulu sempat kau rasakan ketika di dunia? Dia adalah ahlul bala jemaah sekalian. Sampai wafat dia juga ahlul bala. Dan dia mengatakan, demi Allah ya Allah, demi Allah, aku tidak merasakan kesengsaraan apapun ketika di dunia. Itulah satu celupan yang melupakan segalanya. Dan kita ini jemaah sekalian, kalau kita mau jujur, kita ini menjadi ahlul bala atau ahlul afiyah. Kalau kita mau jujur, kita ini adalah ahlul afiyah, mendapatkan banyak kebaikan, kesempatan untuk bisa melakukan kebaikan, masih diberikan fisik yang sempurna, diberikan penglihatan yang baik, pendengaran yang baik, lisan yang masih bisa berbicara, diberikan rumah, kendaraan, pasangan, anak keturunan, afiyah. Nah pertanyaannya adalah, apakah keafiatan kita selama di dunia ini akan mengantarkan kita kepada keafiatan nanti di akhirat? Atau menjadi orang yang lupa ketika Allah bertanya, kebahagiaan apa yang dulu sempat kau rasakan ketika di dunia? Dan alhamdulillah ketika kita mengatakan, demi Allah aku tidak merasakan kebahagiaan apapun ketika di dunia. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam khutbah yang kedua yang singkat ini saya ingin menyampaikan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik ketika Allah memutuskan untuk menyembunyikan takdir itu dari pengetahuan kita. Allah menyembunyikan takdir akhir kita seperti apa, kematian kita seperti apa, apakah kita nanti akan ada di surga ataupun di neraka, itu sesungguhnya kebaikan buat kita. Kenapa? Kalau takdir itu sampai dinampakkan oleh Allah, kalau ternyata ada keburukan bagi seorang hamba, dan dia akan berputus asa dari rahmat Allah. Dan kalau disampaikan kepada orang-orang yang memang sudah takdirnya baik nanti di akhirat, dia akan berleha-leha dengan takdirnya. Dan kita ini sampai hari ini belum ada sampai kepada kita yang mengabarkan bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Atau sebaliknya, kita akan mendapatkan kengerian nanti di dalam neraka. Belum ada sampai hari ini, sampai kabar itu kepada kita.
Dan inilah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak nampakkan takdir itu. Dan tugas kita kembali kepada tujuan dari diciptakannya kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan juga manusia itu kecuali satu saja tugasnya, beribadah. Bekerja juga jadi ajang ibadah. Bersilaturahim juga menjadi ajang ibadah. Kita bisa berkumpul di majelis ilmu juga dalam ajang ibadah. Walaupun demikian, Nabi SAW sempat memberikan bocoran supaya bagaimana kita bisa meraba takdir kita. Yang bertanya akan takdir ini jamaah sekalian bukan hanya orang-orang yang lahir di generasi-generasi sekarang, tapi di generasi sahabat pun sama. Ketika Nabi bercerita tentang takdir, sebagaimana Imam Ali radhiyallahu anhu juga bertanya kepada Nabi SAW ketika Nabi menyampaikan bahwa sesungguhnya kalian semuanya itu, kata Nabi, itu sudah ditetapkan. Entah itu tempat duduknya nanti di surga atau nanti tempat duduknya di neraka. Sahabat bertanya kepada Nabi, afala nattaqil ya Rasulullah. Kalau gitu kenapa kita nggak tawakal aja sudah? Atau juga kalau misalnya orang ini buruk di akhirat, sesoleh apapun dia hari ini, atau juga bakal masuk ke dalam neraka. Dan kalau takdir dia baik, seburuk apapun dia hidup di dunia, atau juga pasti akan masuk ke dalam surga. Itu pertanyaan dari sahabat, dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW menyampaikan apa? Sebagai bocoran untuk kita untuk bisa meraba sedikit bagaimana keadaan takdir kita nanti. Nabi SAW menjawab, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramal saja kalian. Itu perintah Nabi. Beramal saja. Gak usah banyak tanya, gak usah mengkhawatirkan nanti jangan-jangan masuk neraka, nanti jangan-jangan sudah terlampau lebih nih pahalanya. Beramal aja dulu. Beramal. Kenapa? Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena seseorang itu akan dimudahkan menuju takdir yang telah Allah tentukan untuknya. Nah, tinggal kita raba hari ini. Selama sebulan ini saja, kita tidak berbicara tentang setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Sebulan ini saja kira-kira kita lebih mudah melakukan kebaikan atau keburukan. Kalau ternyata selama sebulan ini ya Allah, rasa-rasanya ini hamba lebih mudah melakukan kebaikan, minta sama Allah untuk istiqomah sampai wafat. Dan kalau ternyata hari ini ya Allah, sebulan ini sholat berantakan, baca Quran gak pernah, sedekah juga enggan, terus seperti itu, salat subuh gak pernah kelihatan sama sekali, lewat begitu saja. Nah, jangan-jangan ada takdir yang buruk yang sudah menanti kita. Nah, tinggal kita istighfari. Dan bukankah khutbah yang sederhana ini sampai ke telinga jamaah sekalian atas izin Allah? Allah itu kadang menegur kita dengan cara yang paling halus. Kalau sampai tidak sadar, maka Allah akan tegur dengan cara yang lebih ekstrim dari itu. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika didatangkan oleh sahabat, wahai Amirul Mukminin, tegakkan keadilan untukku. Kenapa? Rumahku kemalingan. Terus engkau bisa menghadirkan saksi. Kalau tidak, engkau yang akan berikan hukuman karena atas tuduhan. Apa kata orang ini? Wahai Umar, aku bukan hanya sebatas bisa menghadirkan saksi, tapi aku sendiri yang menangkapnya. Maka didatangkan orang ini. Umar bertanya dengan pertanyaan sederhana, berapa kali kau melakukan ini? Dia mengatakan sekali, wahai Umar. Gak mungkin. 2 kali, wahai Umar. Rasanya gak mungkin. Dia mengatakan, betul wahai Umar, aku sudah melakukannya untuk kesekian kalinya. Apa kata Umar bin Khattab? Sekiranya seorang hamba melakukan kesalahan untuk kali yang pertama, Allah masih berkenan untuk menutupinya. Dan kalaupun ternyata yang kedua dia terjerumus ke dalam kesalahan yang sama, Allah juga masih dimungkinkan untuk menutupi aibnya. Tapi kalau sudah kejadian itu berulang, diberikan teguran yang halus dia tidak mau dengar, diberikan teguran yang paling sederhana, tidak mampu meresponnya dengan baik, jangan pernah menyalahkan Allah yang Maha Sattar, yang Maha menutupi segala aib dan dosa-dosa kita. Ketika kita diberikan teguran yang halus, tapi kita tidak meresponnya dengan baik. Dan suara ini jamaah sekalian, nasihat apapun yang sampai ke telinga kita, semuanya atas izin Allah, karena Allah sayang pada kita. Kenapa? Ujian, cacian, bahkan ember yang jatuh saja itu sama-sama suara yang Allah takdirkan untuk bisa sampai ke telinga kita. Termasuk nasihat-nasihat yang baik yang sampai ke telinga kita, itu adalah takdir, ketentuan yang memang sudah Allah takdirkan untuk kita. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang menjemput kematiannya dengan kematian yang husnul khotimah, dan mudah-mudahan Allah titipkan keberkahan rizki, keberkahan umur untuk kita semuanya, dan Allah juga berikan taufik kepada kita sehingga kita mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin.
wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.